yang akhir kehidupannya meyakini ya dengan tasdikun fil qalbi, iqrarun bil lisan, af'alu bil amal, af'alu bil arkan, bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah, maka dia masuk surga. Di dalam keimanan Islam tidak pernah ada orang Islam berselisih tentang siapa Tuhannya. Maka suri teladan yang baik yang mampu menjelaskan bahwa Tuhannya siapa. Justru saya bertanya-tanya dengan Kristen ini, atau Kristen Katolik maupun Protestan. Mereka katanya Yesus suri teladan, tapi ada sakramen pemberkatan nikah di dalam agama Katolik. Mohon maaf Joseph ya, kita berbeda dengan Protestan. Protestan sakramennya cuma 2, baptis dan jamuan kudus. Kalau Katolik lengkap, ada 7 sakramen, yang keenam adalah sakramen pemberkatan nikah. Saya seringkali menyampaikan kalau Yesus menikah. Kalau Yesus menikah, ya maka linier dengan apa? Dengan sakramen pemberkatan nikah. Ternyata Yesus sendiri, kalau Yesus diyakini tidak menikah, maka Yesus tidak menjadi suri teladan yang baik. Tetapi ini cabangnya. Saya akan mengemukakan hal yang pertama dan utama. Kalau Yesus bukanlah suri teladan yang baik menurut iman Kristen ya, bukan menurut iman Islam. Pertama, karena sampai detik ini konsep ketuhanan tidak jelas di dalam agama Katolik maupun agama Protestan. Oleh karena itu, karena pandangan atau sudut pandang iman Kristen dan Islam itu berbeda. Kalau sudut pandang di dalam Islam, Yesus adalah Rasulullah. Dalam bahasa Ibraninya Seliah Eloah. Dalam bahasa Yunaninya Apostolos. Dalam bahasa Arabnya Rasulullah. Dalam Islam, konsepsi Islam sangat jelas bahwa Isa adalah Rasulullah. Nah, sekarang bagaimana Yesus dianggap suri teladan yang baik? Bahwa dia gagal menjelaskan bahwa dirinya adalah Allah. Makanya saya bertanya sekian kali sama Joseph yang saya kasihi, mudah-mudahan suatu saat Anda dilawat Tuhan, dipilih, dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Maka kalau Anda akan mengatakan Yesus adalah suri teladan yang baik, tunjukkan kepada saya Yesus memberikan suri teladan yang baik kalau dirinya adalah Allah. Makanya seringkali saya bertanya Joseph, siapakah di dalam perjanjian baru selama Yesus hidup 33 tahun di bumi, Yesus mengajarkan kalau dirinya adalah Allah? Dan siapakah yang pernah berlatih kepada Yesus selama Yesus hidup? Kalaulah ada, tentu Yesus menjadi suri teladan yang baik. Kalau tidak ada, berarti itu bukan suri teladan yang baik karena konsep ketuhanannya masih ngambang. Terima kasih. Permulaan yang baik, kita menang PK, menang debat. Nggak ada suara Sep. Oke, silakan di accept. Oke. Baik, kita mulai dengan beberapa limitasi ya. Saya nggak mendengar adanya limitasi, jadi saya yang limitasi. Limitasi itu apa? Batasan dalam debat. Kita lagi bahas tentang suri tauladan, bukan lagi bahas konsep ketuhanan. Ini saya tahu nih. Seorang Endang Sunandar akan merempet ke konsep ketuhanan karena dia tahu tidak ada suri tauladan dalam Muhammad. Saudara dengar tidak? Ada berapa banyak ciri-ciri atau poin-poin utama untuk menegaskan Muhammad itu suri tauladan? Tidak ada. Bahasnya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Malah bahas Katolik Protestan, Katolik Protestan. Dari mana ada linear atau sejajar atau relasinya dengan tema? Ini udah out of context. Udah beda ini. Maka saya kembalikan sesuai dengan tema kita yang sudah disepakati, suri tauladan. Kamu nggak bawa dalam surah Al-Ahzab ayat 21, di situ dikatakan apa? Laqad kana lakum Rasulullahi fi uswatin hasanah. Kamu lupa atau saya yang harus ingetin? Tuh sungguh telah ada pada dirimu Rasulullah suri tauladan yang nyata. Saya tanya, suri tauladan Muhammad yang seperti apa? Tapi sebelum itu kita jawab dulu. Di dalam Alkitab, di dalam kehidupan Yesus, Yesus itu suri tauladan. Kok malah bahas konsep ketuhanan? Ini mau lari nih dari tema. Di mana? Dalam 1 Petrus 2 ayat 21, kita diajarkan oleh Rasul Petrus, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya, ia tidak berbuat dosa. Poin pertama, saya limitasi debat. Harus berani membuktikan ketika Yesus tidak punya dosa. Berani nggak Islam membuktikan Muhammad tidak ada dosa? Nanti ya, buktikan ya. Di dalam Alkitab, Yesus tidak ada dosa. Dari mana? Dalilnya, Yohanes 8 ayat 46. Tuhan Yesus bilang kepada orang-orang Yahudi, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Orang Yahudi tidak ada yang berani membuktikan Yesus berbuat dosa.
Bantah saya dengan dalil bahwa Yesus berbuat dosa. Tidak ada. Kemudian di dalam Ibrani 3 ayat 1 sampai ayat 1 dan 3, oleh sebab itu Yesus yang juga adalah rasul, yang juga adalah nabi menurut kamu, itu dikatakan apa? Sebab imam besar, yaitu saudara-saudara kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Sebab Yesus dianggap layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Ada nggak di dalam Al-Quran atau hadis Muhammad mempunyai kemuliaan lebih daripada Musa? Tidak ada. Ini poinnya banyak di saya loh. Kamu tidak ada dalam Al-Quran, suri tauladan disebutkan tidak ada. Oke, kemudian maka dari itu di dalam Ibrani 4:15, kenapa Yesus lebih mulia daripada Musa? Karena di dalam Ibrani 4:15 di situ ditegaskan lagi Yesus tidak memiliki dosa dengan mengatakan apa? Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, melainkan sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Catat itu, dalil-dalil saya sudah banyak itu. Sedangkan saudara tadi dengar sendiri kan, sekali lagi tidak ada dalil dalam Al-Quran Muhammad itu bisa dijadikan suri tauladan. Poin pertama saya minta ya, poin pertama karena Anda tidak ada poin-poinnya Muhammad tidak berbuat dosa di mana. Oke, kemudian kita buktikan lagi, bukan hanya penulis-penulis Alkitab, bukan hanya penulis-penulis Injil. Kita lihat, bahkan orang yang tidak percaya dengan Yesus pun, yaitu Pontius Pilatus, mengatakan dalam Yohanes 19:4. Ketika Pontius Pilatus dihadapkan dengan orang-orang Yahudi yang menyerahkan Yesus untuk diadili, Pontius Pilatus dalam Yohanes 19:4 mengatakan apa? Lalu Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihat, aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun daripada Yesus. Perhatikan, bahkan di detik-detik penyaliban Yesus, Pontius Pilatus yang berkuasa pada saat itu, pemerintahan berkuasa, tidak menemukan kesalahan apapun. Tidak hanya orang percaya, bahkan orang yang tidak percaya dengan Yesus pun, Yesus itu tidak berdosa, tidak ada kesalahan. Itu Pontius Pilatus. Mau kurang? Kita baca dalam Markus 1 ayat yang ke-24. Roh jahat pun mengakui Yesus itu kudus, tidak punya dosa. Markus 1 ayat 24. Ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam Kapernaum berbicara dan mengajar di dalam bait Allah, ada orang yang kerasukan setan. Kemudian roh jahat itu berkata dalam Markus 1 ayat 24. Ia berteriak, mau apakah engkau daripada kami? Engkau adalah Yesus orang Nazaret, engkau yang kudus dari Allah. Ini suri tauladan. Yesus itu menjadi suri tauladan bahwa Yesus itu tidak berdosa. Hidupnya dibuktikan dengan Alkitab. Catatan kesaksian dari Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Pontius Pilatus, dan roh jahat yang disaksikan oleh orang-orang Yahudi. Perhatikan ya, nanti jangan dipelintir, oh itu kan penulisnya dari ini. Enggak, itu Pontius Pilatus, kesaksian sejarah. Itu orang-orang Yahudi yang juga berbicara dengan Tuhan Yesus. Tidak ada bukti Yesus itu berdosa. Sehingga poin pertama, saya yakin Yesus itu menjadi suri tauladan dalam hal ketidakberdosaan. Sekarang pertanyaan bagi Islam, 10 detik terakhir. Buktikan sekali lagi dalam dalil di mana Muhammad mengaku, atau ya paling tidak diakui, orang oleh sama seperti Tuhan Yesus, dia tidak berdosa. Ya, karena Tuhan Yesus tidak hanya mengakui dirinya tidak berdosa, tetapi Yesus juga diakui tidak berdosa. Di mana dalilnya? Dalam Al-Quran dan hadis. Silakan. Ya, tar dulu Sep. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat gampang sekali ya pertanyaan Joseph. Benar di dalam Quran surat Al-Ahzab kalau kita lihat ya. Ini tadi mau saya sampaikan, cuma waktunya tidak terlalu banyak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi dalam diri Rasulullah SAW itu ada uswatun hasanah. Makanya tadi saya bilang Nabi Muhammad jelas mengajarkan tentang konsep ketuhanan, tentang Tuhan itu siapa jelas. Tapi Kristen tidak jelas. Itu akan saya ulas di sesi berikutnya. Sekarang saya akan menunjukkan. Justru Yesuslah makhluk berdosa, Joseph. Nabi Muhammad itu di dalam ayat Al-Quran dikatakan dosanya sudah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Itu sudah dia langsung. Dosanya sudah diampuni yang bukan hanya Nabi Muhammad. Semua dosa para nabi itu sudah diampuni baik yang lalu maupun yang akan datang. Itulah konsepsi di dalam Islam. Apakah di dalam Kristen Yesus tidak berdosa? Ngawur. Saya tunjukkan. Pertama, dosa Yesus adalah membolak-balikan meja, ya. Dia tidak punya kasih. Kalau kita lihat di dalam Matius 21. Nah, kita lihat teman-teman ya.
Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjualan di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku adalah disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Katanya ajaran kasih. Dulu sebelum dibubarkan Front Pembela Islam, ketika mau mensweeping diskotik, itu dia ada peringatan pertama, peringatan kedua. Yesus, dia berdosa. Salah satu dosanya adalah dia tidak ada kasih. Masa mejanya orang dibulak-balikan, kan harusnya berbicara dengan sopan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan jualan di sini ya. Dosa loh. Harusnya begitu. Ini asal membolak-balikan meja itu dosa, saudaraku. Makanya di dalam Islam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jangan tertunduk malu. Saya tunjukkan dosa kedua Yesus. Dosa kedua Yesus adalah mencuri keledai. Ya. Kita lihat di dalam Markus 11 ayat kedua sampai ketiga. Oke, ya. Kalian akan sebentar. Oke ya. Nah, melihat seorang keledai yang muda yang belum pernah ditunggangi sedang terikat dekat suatu rumah, lepaskanlah ikatannya dan bawalah kemari. Kalau ada orang yang berkata, kenapa kalian mengambil keledai itu? Jawaban, Tuhan memerlukannya, dia akan segera mengembalikan. Dosa pertama Yesus di sini adalah Yesus mencuri keledai. Dia berjanji akan mengembalikan keledai itu, tapi nyatanya sampai 2025 Yesus tidak segera mengembalikannya. Ini dosa Yesus yang ketiga. Kata siapa Yesus tidak berdosa? Ya. Terima kasih saudaraku JM. Ya. Garis, terima kasih, berkah selalu. Nah, saya tunjukkan dosa Yesus berikutnya. Ketika Yesus mengatakan, nih saya tunjukkan dosa Yesus banyak. Cuma di dalam Islam dosa para nabi itu sudah diampuni, ya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Banyak ini saya tunjukkan ya. Nah, nah ini kita lihat nih. Sekarang Yesus berbohong. Di mana Yesus berbohong? Lihat di sini Joseph, jangan nangis. Lihat nanti ketika ini nggak bisa jawab kamu. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Di dalam bahasa Yunaninya, apekrite hautois ho Yesus au kestin gegramenon enton nomo human ego aifateu heste. Pertanyaan saya, ya, di dalam kitab Taurat mana ada tertulis sebuah kalimat kamu adalah Allah? Di mana? Kalau tidak ada, berarti Yesus berdusta. Sekarang pertanyaan saya, di dalam kitab Taurat mana ada tertulis kamu adalah Allah? Di mana? Kalau enggak, berarti Yesus berbohong, berdusta. Sedangkan berdusta adalah hal yang berdosa. Kalah PK, kalah debat, Joseph. Waduh, aku kalah PK, menang debat teman-teman. Kalah PK kita teman-teman. Shut your mouth. Sekarang giliran. Jangan, Sep, jangan ini dong, jangan grogi ya. Oh, I'm not. Oke, yes, yeah. Oke, your please, brother. Please, apa itu your please? Oke. Yeah, shut your mouth. It's my turn. Right now, I will prove that Muhammad is false prophet. Ya, is no over than any other criminals. Nandar, kamu tahu nggak nabi kamu itu penipu, pendusta, pembohong? Kenapa? Nih saya buktikan. Kamu kan tadi kutip itu, segala dosa nabi yang terdahulu sudah diampuni, ya berarti sekarang tidak langsung kamu mengakui Muhammadmu itu berdosa. Nanti saya buktikan ya, Muhammadmu itu pemalas. Pemalas loh Muhammad itu, tahu nggak Islam? Makanya saya bilang, kalau misalkan tema kita hari ini adalah suri tauladan, you know suri tauladan, role model, artinya saya harus lebih baik daripada yang ngikutin saya. Tapi apa bedanya Muhammad dengan saya, dengan kamu yang masih suka malas-malasan? Ternyata Muhammad pemalas. Di mana buktinya Muhammad pemalas? Mari kita buka buktinya. Nanti kita jawab-jawab itu ya. Pertanyaan Nandar ini kalau misalkan apa? Misalkan kita harus
buka satu persatu nggak cukup ya. Oke, begini ya, kita tampilkan di layar. Nah, ini dalilnya di mana? Di dalam website Rumah Show mengenai ajaran Islam ya, bukan mengenal ajaran Kristen. Kita baca di sini. Demi Allah, aku sungguh beristighfar kepada Allah dan bertaubatnya dalam sehari lebih dari 7 kali, 70 kali. Ngapain nabimu itu bertobat? Dia berdosa terus, tahu dia dosanya banyak, makanya dia bertobat. Maka di sini juga dikatakan apa? Nabimu itu pemalas. Kenapa? Ketika hatiku malas, aku beristighfar pada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Kita lah ingat loh temanya, suri tauladan. Harusnya kalau berbicara suri tauladan, role model yang kita ikuti, sekali lagi teman-teman dengar simak ya. Role model yang kita ikuti harus lebih baik daripada yang diikuti. Yang mengikuti, setuju nggak sama saya? Maka harusnya Muhammad itu tidak pemalas, tidak berdosa. Karena kita juga sama, pendosa dan pemalas. Bedanya sama kita apa Muhammad itu? Oke, itu kan hal yang wajar dalam manusia Islam. Beristighfar, suka malas-malesan, bertobat. Jawab tuh, bantah nanti. Oke, kita akan bantah yang pertama, masih bahas konsep ketuhanan. Saya sudah bilang ini tentang suri tauladan. Kamu itu mau lari ya dari tema ya? Kok bahas konsep ketuhanan terus? Kemudian kamu bilang, Yesus itu suka membalak-balikan meja pada saat kamu mengutip Markus ya. Dalam dalam Injil Matius 21 ayat 12 sampai 13. Ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam bait Allah, teman-teman kemudian membolak-balikan meja pedagang. Ingat ya, definisi doa dalam 1 Yohanes 3 ayat definisi dosa itu adalah melakukan pelanggaran terhadap Allah. Islam sepakat dengan itu. Berdosa artinya melanggar ketetapan Allah. Jangan kamu kemudian memelintir Yesus itu berdosa karena mengusir orang-orang yang berdagang di bait Allah. Kenapa? Justru yang Yesus lakukan adalah menegakkan hukum Allah. Dengan mengatakan apa? Ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya rumah penyamun. Artinya apa? Yesus mau mengembalikan inti bait Allah itu sebagai rumah doa, bukan rumah penyamun. Kayak masjidmu itu loh, rumah penyamun. Ya, makanya Yesus melakukan demikian. Justru yang Yesus lakukan bukan berbuat dosa, tetapi mengembalikan, menegakkan hukum Allah. Bukan mengembalikan hukum Allah. Buktikan Yesus berdosa. Kalau seandainya Yesus berdosa, teman-teman, iris kuping saya, Nandar berani membantah perkataan Pontius Pilatus. Secara logika, ketika Tuhan Yesus diadili oleh Pontius Pilatus, maka harusnya Pontius Pilatus menyebutkan dosa-dosa Yesus. Betul atau enggak? Tadi saya sudah bacakan dalam Yohanes 19 ayat 4, Injil Yohanes 19 ayat 4, Pontius Pilatus berkata, aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Nandar, Pontius, sekelas Pontius Pilatus, tidak menemukan kesalahan apapun. Kalau seandainya Yesus itu berdosa karena membolakkan meja, kemudian juga tadi mencuri keledai, harusnya itu semakin memperberat hukum Yesus. Benar atau enggak, teman-teman? Ini otaknya nggak dipakai loh, gitu loh, ya. Buktikan, tidak ada. Bahkan Yohanes 19:4 kamu nggak bantah. Kemudian, ketika dikatakan mencuri keledai juga, oke, sekarang saya tanya, mana ada orang mencuri pakai izin? Kamu baca di situ. Yesus menyuruh murid minta dengan izin. Dibaca di ayat ketiganya. Jika ada orang bertanya, katakan Tuhan memerlukannya. Mana ada orang itu mencuri itu, bilang dulu, Nandar. Mana ada? Nabimu itu ketika menggauli istri orang lain ada nggak izin dulu? Nggak ada. Semuanya berkat privilege dari Allah kamu. Turun celana, turun ayat. Dengerin saya, balik lagi, sekali lagi. Kamu tidak bisa membuktikan dalil dalam Al-Quran Muhammad tidak berdosa. Justru kebalikannya, kamu membuktikan Muhammad itu berdosa. Dengan surah Al-Fat ayat 2. Bahwa Muhammad itu sama seperti saya, sama seperti kamu, sama seperti manusia biasa. Beda dengan Yesus. Ibrani 4 ayat 15, Yesus dicobai hanya saja dia tidak berdosa. Oke, kamu bilang Yesus kawin, mana datanya Yesus kawin? Cuman congormu aja yang main. Matius 19 ayat 12, Tuhan Yesus menegaskan ada 3 kelompok orang yang tidak kawin. Salah satunya. Artinya kalau Yesus tidak kawin, karena Yesus sendiri tidak kawin. Paham? Oke, silakan dibuktikan dalil-dalilnya Muhammad tidak berdosa. Itu tadi tidak dibuktikan. Oke, nanti kita hukum kasih. Oke ya. Baik. Dia tidak menjawab pertanyaan saya. Jelas-jelas di dalam Bible itu Yesus mencuri keledai, nggak ada kata izin di situ. Di situ kalau ada yang bertanya, masa sekelas Joseph tidak mengerti kalimat seandainya ada yang bertanya? Baca yang baik. Makanya
Ya memang di dalam ajaran Kristen ini ajaran yang menghalalkan segala dusta. Filipi 1:18 tidak mengapa. Kristus diberitakan dengan cara palsu, tidak mengapa. Makanya ketika bernarasi tunjukkan datanya, tunjukkan ayatnya. Saya menunjukkan kalau Yesus mencuri keledai ketika dia berjanji mengembalikan. Kalau tidak, Yesus berarti mencuri keledai, ya. Nah, kamu lihat di dalam Matthew Henry, ya, di dalam Matthew Henry Filipi 2 ayat ke-6. Yesus itu miskin dan nista, tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, hidup dari sedekah. Jadi yang malas itu Yesus. Coba kau baca di dalam Matthew Henry, di dalam Filipi 2 ayat ke-6. Yesus itu miskin, untuk hidup saja dia harus mengandalkan sedekah dari orang lain. Jadi yang malas itu adalah si Yesus. Jadi kita jangan ke malasnya nih ya, karena Yesus memang dia hidup miskin, nista. Lagi, Yesus itu berdosa di mana ayatnya saja. Kata siapa Yesus tidak berdosa? Nih saya tunjukkan. Kalau mau bahas Yesus kawin next time ya, nanti jangan lari kemana-mana kita. Nih saya tunjukkan. Kan sudah saya bilang, di dalam Kristen Roma 3 nomor ke-7, apabila kedustaanku semakin melimpah bagi kemuliaan Tuhan, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Di dalam ajaran Kristen dibolehkan berdusta dalam segala hal. Pertanyaan saya, kenapa nggak kau jawab? Ya, ini kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Sekarang tunjukkan kepada saya, di dalam kitab Taurat mana ada diksi narasi firman Tuhan yang berbunyi kamu adalah Allah? Di mana? Jangan ngelamun. Nah ya, saya juga akan tunjukkan kepada Anda di mana dosa Yesus yang lain. Ada banyak. Ya, saya tunjukkan. Nih Joseph, begini caranya berdiskusi ya. Yesus berdosa. Nih, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Jeder. Yesus berdosa, saudara. Aduh, nangis Joseph, kalah PK, kalah debat. Oke. Ntar saya tunjukkan lagi dosa Yesus ya. Nah, dosa Yesus itu udah banyak banget. Waduh, terima kasih Mr. X. Luar biasa Anda. Ya. Nih, saya tunjukkan kepada kamu. Oke, sabar ya. Bodoh. Bentar ya. Bentar, sabar. Jahil. Nih, ternyata menurut Alkitabmu Yesus masuk neraka. Nih saya tunjukkan. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil itu bahasa Arab. Ya, jahilun murakab, jahil artinya bodoh, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Di dalam Alkitab yang mengatakan orang lain bodoh siapa? Yesus. Berarti ada premis mayor, premis minor. Siapa yang menyebut orang lain bodoh masuk neraka? Ternyata Yesus menurut Alkitab, menurut Bible masuk neraka. Saya tunjukkan di mana Yesus menyebut orang lain bodoh. Nih Joseph. Nih ya. Oke, saya tunjukkan. Ya, Yesus menyebut orang lain bodoh. Ini apa nih? Hai kamu orang-orang bodoh. Ternyata cuman teman aja yang bisa mengundang loh, nggak bisa kalau bukan teman. Nih, nggak bisa diundang Nandar itu kalau bukan teman. Bilang sama Nandar, undang saya, bukan saya yang jambak dia, nggak bakalan bisa karena saya bukan temennya. Jangan pengecut, jangan framing saya. Kalau nggak percaya, saya typing di live-nya sekarang. Nih, tuh, lihat ekspresinya tuh. Hah? Takut gak dia? Lihat ekspresinya. Kenapa dia yang bengong? Saya nggak bengong loh. Tuh, kamu lihat gak? Saya typing ya. Tuh, naikkan. Bubuk kabur. Mana? Saya typing ya. Susah nih pakai satu. Baca DM. Tuh.
Baca DM. Tuh, dia udah baca. Dia udah baca. Karena akun saya pasti kelihatan. Karena saya itu follow-followan sama dia. Baca DM. Lihat. Nah, nggak berani kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nggak berani kan? Malah naikin orang lain. Nah, itu nandarmu. Apa? Di follow balik kecuali si Yosep masuk ke sini pakai akunnya. Joseph suruh masuk ke sini dulu gitu ya. Tuh, licik. Saya kesana dulu ya. Licik. Ya, siap. Licik. Ya. Saya masuk ke sana ngapain? Kan PKPK. Itu juga teman-teman. Sama siapa ya? Kan PKPK. Masa saya harus datang ke sana? Licik ya kan? Nah. Lihatlah Islam. Begitu takutnya dengan Joseph sampai harus Joseph masuk ke room mereka. Ini takut. Kalau tidak takut, undang saya. Saya sudah bilang tuh, baca DM. Dibaca nggak DM saya? Tidak. Titik. Baru saya masuk ke sini, padahal saya sudah live, tinggal diundang. Saya typing lagi ya, Islam, baca DM. Tuh, lihat Nandar gelagatnya. Nervous kan? Siapa yang nervous sekarang saya tanya Islam? Siapa yang nervous? Kenapa dia? Ngelihat apa dia? Bengong apa? Ngelihat apa dia? Kalau dia yang menang harusnya dia tenang. Lihat ekspresi mukanya. Lihat ekspresi mukanya. Buang-buang waktu nggak kira-kira? Buang-buang waktu nggak? Jadi sekali lagi, saya tidak bisa undang Nandar, teman-teman, bukan tanpa alasan. Karena Nandar tidak follow back saya. Jadi saya tidak bisa undang. Karena di sini keterangannya friends only. Yang bisa PKPK. Suruh Nandar ke sini. Tuh. Follow gua, nanti gua follow back. Tuh, Ya. saya sudah follow. Endang, aduh, katanya suruh follow back. Baca DM makanya. Saya sudah share live saya ke dia. Nih, buktinya DM saya. Tuh. Ya, suruh dia baca DM saya. Sudah 9 menit berlalu. Suruh dia buka DM saya makanya. Fallback saya sudah nge-follow dia. Oke? Jangan buang-buang waktu. Jangan pakai panik. Bilang aja ngulur waktu biar dapat data tambahan karena sudah ke pojok bilang Yesus berdosa tapi nggak berdosa. Sudah dibuktikan dengan perkataan Pontius Pilatus kok. Aku tidak menemukan kesalahan apapun kok ya. Aduh. Oke, up. Oke, selamat malam Yosep. Selamat malam, ada apa? Apa Bang Nandar nggak akan bisa nge-follow dan buka DM karena lagi live. Jadi caranya Anda harus ke sana, baru bisa di fallback. Setelah fallback, live lagi, baru gini lagi. Kok nggak akan bisa di fallback? Oke, saya ikutin ya. Saya nanti kesana. kesana Bilang saya aku- komen ya. Saya nanti nanti komen komen. ya. Apa namanya itu, bilang aja akun ini atau naik ke atas lah, suruh fallback, turun, siap. Itu langsung live lagi gitu sudah. ya. Itu aja infonya ya. Oke. Oke. Tanyakan kalau ada, betul nggak teman-teman? Di ayat itu, kalau ada yang menanyakan, katakanlah Tuhanmu memerlukannya. Di dalam Islam ada hukum namanya luqatah. Tahu luqatah itu artinya apa? Hukum yang menentukan apabila kamu menemukan barang yang tidak diketahui pemiliknya, kamu berhak untuk memilikinya. Maka ketika Tuhan Yesus memiliki keledai itu, dan ketika para muridnya katakan tidak menemukan pemiliknya siapa, dalam Islam itu sah. Itu Islam. Kamu nggak familiar dengan hukum itu? Wahai Majelis Ulama Indonesia yang terhormat, urus ini Evangelis Yonatan Sunandar nggak tahu hukum Islam, lawyer nggak tahu hukum luqatah. Saya jelaskan. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani, Rasulullah ditanya tentang barang temuan, beliau bersabda, kenalilah ikatannya dan bungkusannya, kemudian hubungkan selama setahun. Jika datang pemiliknya, maka serahkanlah kepadanya. Oke Nandar, saya sepakat dengan kamu. Ayo jangan loyo, jangan nunduk ke bawah. Lihat saya. Kamu kan tadi sempat bilang, ini sudah tahun 2025, Yesus belum mengembalikan keledainya. Saya tantang kamu, kalau Yesus mencuri ada nggak? Sesuai dengan omongan kamu tadi sendiri yang bilang 2025 Yesus belum balikin, ada nggak sampai dengan tahun ini 2025? Ada data nggak yang nyariin keledai?
Saya nantang kamu, jeder kon. Ada nggak datanya dalam Alkitab? Seada tertulis pencuri Yesus yang telah mencuri keledai itu dicarikan oleh pemiliknya. Karena di dalam hukum Islam, sekali lagi, dalam hukum Luqatah, dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2427 dikatakan, jika tidak datang pemiliknya, maka terserah engkau boleh pakai. Tetapi jika suatu hari pemiliknya datang, maka serahkan kepadanya. Saya minta kamu datanya 2025 ada yang minta keledai itu. Ayo dong, Ayer, kalah sama bocil yang belum lulus kuliah katanya kan. Kamu rendah-rendahkan saya. Ya itu urusan kamu. Kemudian yang berikutnya, kamu mengatakan Yesus itu bohong sama penjahat di sisi sebelah kanan Yesus katanya. Pada hari ini juga engkau akan pergi ke Firdaus. Hei Nandar, kamu tahu Firdaus itu apa enggak? Bukan kebon jannah seperti Islam. Tidak langsung ke surga. Memang Yesus turun ke alam maut itu bukan bohong. Ya, tipologinya adalah pada saat Yunus berada di dalam perut ikan paus. Begitu loh, kita baca dalam 1 Petrus 3:19. Saya nggak tunjukin data karena makan waktu. Saya sebutin, makanya catat ayat-ayatnya. Oke, 1 Petrus 3:19. Di situ tulis apa? Yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, ya, tetapi dibangkitkan menurut roh. Kamu baca dalam 1 Petrus 3:19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Jadi Yesus turun ke alam maut untuk membebaskan mereka. Dibawa kemana? Ke surga. Tetap ke surga. Kenapa Yesus harus turun ke alam maut? Karena Yesus harus mengalahkan maut. Itu. Makanya dalam pengakuan iman rasuli kami dikatakan yang wafat turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Dia turun ke alam maut, bukan dia mengalami maut seperti Muhammad sampai dengan detik ini gak bangkit-bangkit, tapi dia mengalahkan maut. Lihatlah dalam Wahyu 1 ayat 17-18. Dan orang yang berbicara itu kepadaku berkata, lihatlah aku telah mati namun aku hidup untuk selama-lamanya. Aku telah mati namun aku hidup untuk selama-lamanya. Aku memegang kunci maut dan kunci kerajaan maut. Itu Tuhan Yesus. Balik lagi, pertanyaan saya nggak dijawab dari tadi. Kamu bilang katanya, nih saya sekarang balikan kamera. Dalam surah Al-Fat, kamu bilang katanya, nih, ya, Allah kamu itu kan menunjukkan jalan tadi kan. Al-Fat ayat 2. Al-Fat ayat 2, sebentar. Al-Fat, ya, Al-Fat ayat 2. Perhatikan Islam, ini kontradiksi Nabi kalian. Lihat, agar Allah memberikan ampunan. Ini Muhammad ternyata punya dosa dan Muhammad perlu ditunjukkan ke jalan yang lurus. Ini Allahmu yang berdusta, kenapa? Ternyata Allah nggak nunjukin jalan, kenapa? Karena ternyata Muhammad berkata dalam surah Al-Ahqaf ayat 9, katakanlah aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat Allah kepadaku dan kepadamu. Bohong, jeder kon. Tuhanmu tukang bohong, PHP, pemberi harapan palsu. Sedih saya apa kalau ngikutin Muhammad, sedih saya kalau jadi orang Islam ternyata dikasih PHP loh, nggak dikasih tahu apa yang akan diperbuat. Bantah dengan data ya. Saya itu dari tadi suka kamu itu bantah Alkitab, tapi saya juga sudah bantah langsung. Oke? Ya, sekali lagi, kamu bilang tadi katanya tidak ada hukuman yang mengerikan. Saya tanya sama kamu, hukuman salib itu untuk apa? Untuk pencuri. Buktinya ada Barabas dihukum. Oke? Ya. Ayo menangin PK juga. Oke. 5 Joseph. Gak menjawab pertanyaan saya. Ati babal janati yaumul qiyamah fa astaftihu fayaqul hajin man anta ana Muhammad. Fayaqul umirtul aftahu min qablaka. Bahkan Yesusmu itu tidak bakal masuk surga kalau Nabi Muhammad tidak masuk surga terlebih dahulu. Ya, tunjukilah mute, jangan nangis kau. Kemudian Nabi Muhammad itu adalah jalan yang lurus itu sendiri. Quran surat ke-36 surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Engkau ini termasuk di antara para rasul ala syiratim mustaqim yang berada pada jalan yang lurus, jeder. Aduh, Joseph nih. Bahkan Joseph, kenapa tadi kau nggak tanggapi? Yesus itu masuk neraka menurut kitabmu. Ya, Yesus itu berbohong. Nih, Nandar, tunjukkan di mana yang mencari keledai. Kitabmu itu kalau yang baik ditulis, kalau yang buruk tidak ditulis. Di mana ayatnya? Ini Joseph.
Kenapa nggak ada tertulis ada yang mencari keledai? Ini baca Matius 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jika semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak akan dapat membuatnya. Makanya ketika yang mencuri keledai itu dihapus, dihilangkan. Orang jelas-jelas ayatnya dia mencuri keledai, berdosa mencuri keledai itu, brother. Nih, makanya jangan banyak alasan. Kalau buka data saya waktunya, ya saya juga ada waktu. Kenapa kamu tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik? Ya ini kan ini. Yesus mencuri keledai itu perbuatan dosa. Kalau ada yang bertanya, kalau itu kan ini pengandaian, masa lu nggak ngerti? Katanya S1, masa S1 nggak ngerti? Kalau ada yang bertanya, kenapa kalian mengambil keledai itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya, dia akan segera mengembalikannya. Di mana ayat mengembalikannya itu? Sekarang saya tanya juga, di mana? Karena ini adalah poin. Di situ ada ada dosa besar yang dilakukan oleh Yesus. Pertama, mencuri keledai. Yang kedua, dia berjanji mengembalikan tapi tidak mengembalikannya. Jeder kan. Terus yang kedua, Yesus berjanji kepada orang yang di sampingnya, hari ini juga kamu bersamaku di Firdaus. Yesusnya masih di bumi. Lu ngaco-ngaco, lu jawabannya kemana-mana. Oh, Yesus masih di bumi di situ. Yesus bahkan mati ke alam maut. Bangkit hari ketiga, 40 hari lalu perjamuan kudus, barulah dia naik ke sorga. Berarti di sini Yesus berdusta, itu poinnya. Ya, nih, Joseph. Lu kalau berdebat kok emosi kayak gue deh yang slow ya. Nih Joseph. Ini Yesus masuk neraka menurut Bible-mu. Nih lihat nih. Nih, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ya, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, bodoh harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sekarang saya tanya, Yesus pernah enggak ya dia berkata jahil, berkata bodoh ke orang lain? Pernah apa tidak? Jangan nunduk. Nah, ternyata Yesus berkata kepada orang lain bodoh. Kalau begitu Yesus masuk neraka. Saya tunjukkan ayatnya. Ya kan ada premis mayor, premis minor. Masa sudah lulus S1 nggak lulus nih. Ini nih, Joseph. Yesus mengatakan kepada banyak orang, hai kamu orang-orang bodoh. Ternyata Yesus masuk neraka menurut Bible-mu. Kan formula kan kalau lu kuliah dan lu bikin skripsi dia nggak jadi itu. Kan ada premis mayor, premis minor. Ngerti premisnya apa enggak? Jangan-jangan nggak ngerti dia. Mau nangis dia. Joseph, aduh mau nangis Joseph. Joseph, contoh begini. Lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya ganteng-ganteng. Yonatan Nandar lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya, itu namanya premis minor. Premis mayornya lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya ganteng-ganteng dan pinter-pinter. Yonatan Nandar lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya, berarti Yonatan Nandar ganteng. Sama. Yesus mengatakan siapa yang mengatakan orang lain bodoh, dia masuk neraka. Yesus sendiri yang bilang, hai kamu orang bodoh. Terus Yohanes 10:34, Yesus juga berbohong. Kenapa Tuhan kok berbohong? Sebab ada tertulis dalam kitab Taurat kamu. Ternyata tertulisnya dalam kitab Mazmur. Lu ngerti nggak kitab Taurat? Masa jadi Katolik kok goblok minta ampun? Kitab Taurat itu Sefer Beresit, Semot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Makanya belajar bahasa Ibrani. Kalau kitab Mazmur, Sefer Tehilim, Mizmor Daud, itu namanya kitab Ketubim. Jangan nunduk, kalah debat. Menang PK, tapi gua menang PK, lu kalah debat. Bobok. Debater Katolik. Yesus masuk neraka menurut Bible. Bobok. Aduh, jangan nangis. Oke Joseph. Joseph yang saya hormati, ini waktunya sudah 24.6. Lu closing, nanti gua closing. Soalnya tadi sampai jam 8.50 ya. Soalnya saya mau sama si RK. Oke? Closing silakan. Oke. Silakan. Ya, teman-teman perhatikan, saya dengan berani malam ini juga membuktikan Yesus satu-satunya suri tauladan. Tidak ada bukti ketika Nandar tadi bilang Yesus pencuri. Yesus apa tadi kan sempat ada kan katanya Yesus membalikan atau mengusir pedagang. Tidak ada bukti. Di mana itu menjadi pemberat hukum Yesus? Kamu tadi sempat mengatakan, makanya hukuman salib itu kamu kan nggak ngerti. Nandar,
pada saat Yesus hendak disalibkan ada yang bernama Yesus Barabas. Yang punya hukuman apa teman-teman? Ini katanya ahli Alkitab, kristolog terkenal, evangelis. Kamu baca nggak Alkitab? Di situ ada Barabas yang juga dihukum bersama Yesus. Karena apa dosanya? Mencuri. Kalau seandainya Yesus punya dosa lebih besar daripada Barabas, tidak mungkin kemudian Barabas ikut dibebaskan. Ngerti kamu? Waduh, gini aja logika sederhana nggak ngerti. Saya dibilang katanya emosi sampai dengan detik ini tidak keluar satupun kata-kata saya goblok dan seterusnya. Perhatikan loh, saya tidak NPD seperti kamu. Inilah suri tauladan Muhammad yang sesungguhnya dalam perdebatan yang singkat namun padat ini kita bisa buktikan. Memang Nandar sangat sedikit dalam membuktikan ayat-ayat dalam Al-Quran. Tidak seperti saya dibombardir dengan pertanyaan, saya jawab dengan Alkitab, dengan data-data. Tapi Nandar, Al-Quran pun tidak berani. Tidak berani dia buktikan bantahan dalam surah Al-Ahqaf ayat 9 tentang nasib Muhammad bagaimana, kenapa dikatakan demikian. Kemudian Nandar juga lebih menunjukkan suri tauladan Muhammad ketika dia merasa lebih menang daripada yang lain. Ini kan salah satu personality disorder yaitu NPD. Kemudian Nandar juga melakukan yang namanya logical fallacy atau strawman atau red herring banyak sekali ketika saya sudah menjawab. Kalau Yesus itu mencuri, ada hukum dalam Islam namanya luqatah. Luqatah itu artinya hak. Sekali lagi kalau kamu nggak tahu kamu tanya sama Wafi. Luqatah itu artinya hukum yang memperbolehkan kamu memiliki benda yang kamu temukan di muka umum. Kalau kamu nggak tahu pemiliknya siapa dan pemiliknya tidak datang-datang untuk mengakui yang punya. Itu logika yang sederhana. Ketika Yesus meminta para muridnya untuk mencarikan keledai, kemudian Yesus sudah mengatakan, jikalau saya sudah menjawab, iya, tidak ada yang salah di situ. Tapi pertanyaan saya ketika saya nantangin kamu, mana buktinya ada yang mencari Yesus, keledai yang dicuri Yesus tidak ada, kamu lari ke Yohanes 21 ayat 25. Tidak satu pun, tidak semuanya dicatat dalam kitab ini dihapus. Mana buktinya kalau dihapus? Berarti pernah ada. Beban pembuktian di kamu. Kamu orang hukum, actori incumbit probatio. Mana buktinya kalau pernah ada? Kalau sama kamu berani mengatakan itu dihapus, kamu tuh banyak punya utang data loh. Bilang Yesus kawin nanti di sesi yang lain. Kalau misalkan nanti nggak usah kamu bawa. Saya berani mengatakan Muhammad itu A, B, C. Kalau saya nggak punya data, saya lebih baik nggak mengatakan. Kamu kan orang hukum. Ngomong sesuatu masa datanya belakangan. Oke, yang berikutnya. Kamu itu menekankan sekali lagi Yesus itu masuk neraka. Sedangkan kamu baca di dalam Alkitab, Yesus itu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11 naik ke surga. Naik ke atas ke langit. Siapa selain daripada Allah yang bertahta dalam kerajaan surga? Kamu tanya sama orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah ketika ditanya, Allah fis sama, Allah itu ada di semayam di atas arasy, di atas langit ketujuh. Siapa yang naik ke langit? Kalau Muhammad naik ke langit aja perlu perantara. Beda dengan Yesus dengan kekuatan dirinya sendiri. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Ya, itu suri tauladan yang nyata. Kemudian Yesus itu mengasihi, Matius 5. Dalam perikopnya ketika dia berbicara di Bukit Khotbah Bahagia. Matius 5 ayat 9. Maka kesimpulannya teman-teman dalam debat kali ini, saya menghargai Nandar. Saya tidak sama sekali kemudian merendahkan posisi Bang Nandar di sini. Namun agaknya penghormatan dari Bang Nandar itu tampak sia-sia ketika tadi ternyata dia tidak mampu menahan emosi. Katakan saya yang emosian, tapi ternyata dia pun sama. Ya, jadi di sini paling tidak saya bisa menampilkan keunggulan dari sisi kami adalah kami membuktikan dalam Alkitab Yesus tidak berdosa, Yesus itu mengasihi. Kemudian ketika dikatakan Yesus mengatakan orang bodoh itu kepada orang-orang Farisi yang kemudian memelintir ayat Alkitab, maka Al-Quran pun mengatakan yang sama. Ya ayyuhal kafirun, dan orang-orang yang tertutup dan orang-orang musyrik. Al-Quran pun mengatakan yang sama. Jadi tidak beda. Dikatakan demikian karena ada konteksnya. Jadi balik lagi. Ketika berbicara dengan tema siapakah suri tauladan yang sejati, saya percaya saya sebagai mantan Islam saya telah selesai mengikuti Muhammad sesuai dengan jalurnya. Muhammad sampai di pertengahan jalan, tapi dari tengah jalan sampai dengan akhir tujuan saya percaya Yesus yang menuntun saya. Karena yang mampu tahu akhir tujuan hidup hanya Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengatakan di dalam Injil Yohanes bab 16, aku datang untuk menyediakan tempat supaya di mana aku berada, kamu berada. Tidak seperti Muhammad dalam Al-Ahqaf 9, bahwa Muhammad tidak tahu apa yang diperbuat kepada Allah, dari Allah kepada dirinya dan kepada umatnya. Tapi Yesus tahu, karena Yesus adalah satu-satunya jalan dalam Yohanes 14 ayat 6. Teman-teman, kita menang debat, kalah PK nih. Baik. Ya, nanti next time kita bahas Yesus kawin ya, baru ini. Nah, oke, terima kasih.
Ya sebetulnya saya nggak pernah emosi dari tadi. Saya hanya mencontohkan bagaimana Yesus menyebut orang lain goblok. Ya, ayatnya kan ada, Yesus menyebut orang lain bodoh. Sementara di sisi lain katanya Yesus itu ke sorga. Ternyata di sisi lain siapa yang menyebut orang lain bodoh, dia harus ke neraka. Yesus sendiri malah menyebut orang lain bodoh, berarti Yesus berdusta. Ya, apalagi kau katakan dia ke sorga. Dari mana ayatnya? Dari pertama sampai selesai kau tidak pernah menunjukkan data seperti saya. Sekarang saya tanya ya, ini closing ya. Nah, kita lihat teman-teman ya. Mereka dibohongi dengan terjemahan mana ada Yesus ke sorga. Lu ngerti nggak sorga itu apa? Paradiso dalam bahasa Yunani. Kita baca di dalam Markus 16 ayat ke-19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ya, menurut lu selamat karena lu dibohongi dengan terjemahan. Kita baca di dalam bahasa Yunaninya. Nih gua mah menunjukkan bahasa Yunaninya. Kita lihat nih. Homen haun kurios metato lalesai hautois anele pote aiston Uranon. Ternyata bukan sorga, Joseph, Uranon. Aduh, makanya lu gak bisa lawan gua. Lu dibohongi dengan terjemahan. Ini sorga, ini terjemahan salah. Jangan nangis kau, Joseph. Lu nyenggol-nyenggol Yesus kawin. Ada Yesus kawin. Bahkan Yesus poligami. Di mana ayatnya? Wahyu 19 ayat ke-7. Yesus poligami, saudara. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Lu baca dalam Yohanes 21 itu. Siapa anak domba itu? Tidak pernah disebut anak domba kecuali Yesus telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kita baca di dalam bahasa Yunaninya. Hairomen kai agaliometa kai domenten dokshan hautooti elten ho yes ono hoga mosto arnio kai gune. Ternyata Yesus mengawini banyak orang. Ini ada kata apa? Makanya belajar Yunani. Lu malah belajar terjemahan terus. Nih, ternyata Yesus kawin. Kalau Yesus kawin berarti berdosa. Karena yang namanya kawin kan ada oh yes oh no. Aduh. Oh yes oh no. Joseph. Tuh Yesus kawin. Udah gua sampaikan di situ ada. Terus Yesus itu punya iri dengki. Di mana ayatnya? Saya tunjukkan ya. Ayatnya. Ini Yesus berdosa. Nih Yosef. Nih. Kemana-mana ini. Jangan kabur. Jangan nangis. Ini closing aku loh. Nih. Ya Yesus. Ini closing aku ya teman-teman. Lihat ini. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Jeder. Nah, jadi ini dosa Yesus. Yesus itu ada iri. Siapa yang tidak suka aku jadi rajanya, maka bunuhlah mereka di depanku. Ini katanya ajaran kasih. Yesus ajaran membunuh. Aduh, saya tunjukkan lagi Joseph. Ada lagi. Ya, ada lagi, mana satu lagi nih? Ya, Yesus itu banyak dosanya, mencuri keledai tidak ini teman-teman ya. Yesus berdosa. Nih, nah, si Paulus aja mengakui kalau Yesus berdosa. Ini waktu saya closing. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Berbuat dosa. Ini si Paulus nih 2 Korintus 5 nomor 21. Ya, dia dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi Yesus sudah berdosa karena kalian. Karena di dalam ucapan Roma 5:12, upah dosa adalah maut. Ternyata Yesus harus masuk neraka karena upah dosa adalah maut loh. Roma 5 nomor 12. Terima kasih Joseph. Jangan kapok diskusi dengan saya, karena debater Kristen itu jarang yang berani. Kamu sudah nekat karena kamu menantang tema ini. Ternyata kamu bubuk juga. Terima kasih teman-teman yang sudah tap-tap layar. Setelah ini kita berdiskusi dengan si RK. Jangan kemana-mana. Ternyata menurut Bible-nya Kristen, Yesus berdosa dan masuk neraka. Siapa yang menyebut orang lain bodoh,
maka harus diserahkan ke neraka. Terima kasih Joseph. Jangan marah ya, Sep. Nanti kita debat lagi. Dah, makasih Cep. I miss you. Pelajari I love you. Ya Kecep ya, pelajari makasih ya. closing Belajar jangan lupa ya. closing ya. Belajar cara closing ya, saya bingung. Closing apa seperti itu? Tidak ada konklusi, tidak ada kesimpulan, malah menambah data baru. Itu kan kecurangan. Orang yang tidak belajar, tidak sekolah, tidak mengerti, tidak kuliah itu sepertinya. Tahu saya, kalau kamu kuliah hukum, ini setahu saya teman-teman yang mungkin pernah kuliah hukum atau mungkin lulusan sarjana hukum atau mungkin ada teman-teman dari advokat atau lawyer atau mungkin ada anaknya dikuliahkan hukum, coba tanya. Betul nggak cara orang berdebat cara seperti itu, closing itu seperti itu. Closing itu menegaskan ulang apa yang sudah kita selama perdebatan itu kita gunakan, bukan malah menambah data baru. Ngerti ya? Duh, Islam nggak ngerti cara closing. Oke, kita lanjut ya. Saya mau membahas lanjut, gak apa-apa teman-teman ya. Kalau teman-teman mau meninggalkan, mau bantu Bang RK, gak apa-apa banget. Bang RK nanti aku bantu ya abis ini ya. Saya bahas sedikit ya. Nanti kita bantu Bang RK. Kita gantian, kita jadi tim horenya Bang RK. Kita bahas dulu sedikit. Menarik ketika Nandar tadi mengutip Roma 5 ayat 17 ketika dikatakan upah dosa adalah maut. Ketika dia mengutip 2 Korintus 5 ayat berapa tadi? Ayat 17 ya. Betul, itu bahkan tadi data yang saya persiapkan. Rasul Paulus menegaskan Yesus itu tidak berbuat dosa kemudian menjadi dosa. Yang dimaksud ditekankan oleh Rasul Paulus adalah dia menanggung dosa kita. Bukan artinya Yesus berbuat dosa sekonyong-konyong, karena di dalam Ibrani 4 ayat 15 ditegaskan Yesus itu imam besar yang juga turut merasakan penderitaan, hanya saja ia tidak berhasil untuk dicobai. Itu bukti Nandar itu tidak membaca Alkitab. Dalam Roma 5 ayat 17, aduh saya bingung ini juga. Roma 5 ayat 12, kamu baca di sini. Dosa telah masuk ke dunia oleh karena satu orang. Itu membuktikan Yesus itu satu-satunya juru selamat kita, ya. Jadi bukan artinya kemudian Yesus itu mengalami maut kekal seperti manusia. Baca Roma 5 ayat 12 yang penting. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikian pula maut itu menjalar. Kau baca nggak ayat kemana? Ayat ke-17. Baca. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih besar lagi, lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang. Siapa? Yesus. Jadi satu-satunya yang tidak dapat mengalami maut hanya Yesus. Jadi saudara perhatikan cara Nandar berdebat itu hanya kutip ayat-ayat yang bikin kita orang Kristen kelimpungan. Kenapa? Karena enaknya mereka, kamu perhatikan gak? Sampai dengan detik terakhir Nandar tidak ada satupun keluar ayat-ayat Al-Quran untuk membuktikan Muhammad itu suri tauladan loh. Heran gak kamu? Hanya membahas Yesus berdosa, Yesus. Kalau memang standing position dia kuat, harusnya di konklusi, di penutup itu sama seperti saya membuktikan ayat-ayat dalam Al-Quran ditegaskan kembali. Misal dalam surah Yasin yang tadi dia pede, tapi dia tidak. Malah ke ayat-ayat lain itu menjadi timbul pertanyaan. Ini yang buat kenapa akhirnya saya, Bang RK, teman-teman lain itu menganggap Nandar itu tidak pernah serius, tidak pernah bisa berdebat dengan fair. Kenapa? Karena dia tahu Alkitab itu cara membacanya satu perikop. Kamu perhatikan polanya Islam. Islam kalau debat itu comot ayat ini, nanti kita yang repot menjelasin ke mereka ini perikopnya bermakna demikian. Sama seperti kalau kamu baca tadi di dalam Matius 23 ketika Tuhan Yesus kemudian mengatakan dia adalah orang-orang bodoh, orang-orang Farisi dan orang-orang ini, karena dia sedang berbicara kepada ahli Taurat. Kenapa? Karena pada sebelumnya orang-orang ahli Taurat itu dikatakan sebagai apa? Telah menduduki kursi Musa. Artinya apa? Mereka itu memelintir, mereka itu memutarbalikan, gitu loh. Ya, jadi ini ayat satu perikop. Ketika Tuhan Yesus mengatakan hai kamu orang-orang bodoh, itu bukan berarti tanpa sebab tiba-tiba Yesus ngatain mereka. Tidak ada sebabnya. Ini repotnya kita orang Kristen ngadepin Islam yang ayat per ayatnya itu beda-beda. Ya, ini. Oke, saya balikan kamera sebelum saya tutup karena kita harus dukung Bang RK. Saya kasih kata-kata pemungkas dalam debat barusan ya. Teman-teman izin ya, stay dulu sampai terakhir nih. Saya mau terakhir. Ya teman-teman yang belum follow saya, bantu follow ya. Saya lupa kasih tahu, ini akun saya yang cadangan. Bantu follow dong, jangan cuma nonton aja. Soalnya akun saya yang pertama itu kena report ya. Jadi ke akun yang ini, bantu follow yang belum follow. Oke, kata-kata terakhir bagi saya. Dalam debat yang tadi, kita sudah sangat yakin. Bukan karena kita berpihak pada Kristus, tapi dari realita.
ketika saya menampilkan data, ketika saya menyebutkan, gak hanya menampilkan, saya juga menyebutkan. Kan tadi saya sudah peringatkan, kalau saya tidak menampilkan, saya sebutkan, kamu catat, catatan saya itu banyak loh ketika Nandar ngomong, masa dia gak nyatat sama sekali? Ya, jadi harus fair. Ketika kamu berdebat, kamu tidak hanya menyampaikan, tapi kamu juga mendengarkan dan menyimak. Paham gak? Sepakat gak? Etika berdebat paling sederhana, paling simpel adalah kamu tidak hanya mau didengarkan, tapi kamu harus mau mendengarkan. Saya sudah fair mendengarkan, bahkan saya mencatat loh kata-kata Nandar. Nih, ini buku saya ini penuh kata-kata Nandar semua, makanya saya bisa hafal pertanyaan Nandar dari pertanyaan yang sepele sampai pertanyaan yang penting. Oke? Jadi kalimat terakhir bagi saya adalah ketika kita menentukan suri tauladan, ikutilah satu-satunya yang tidak berdosa. Karena manusia kita tahu semuanya adalah pendosa. Dalam Islam pun dikatakan semua manusia berdosa. Maka yang jadi suri tauladan haruslah yang tidak berdosa. Itu satu. Itu kriteria utama yang saya ajukan. Tapi Nandar gugur, tidak mampu membuktikan Muhammad tidak berdosa. Justru membuktikan sebaliknya Muhammad perlu diampuni dosanya berkali-kali oleh Allah. Itu satu. Yang kedua, kriteria yang berikutnya adalah manusia oleh karena dosa mempunyai kehendak bebas. Dan di dalam kehendak bebas itu manusia mempunyai niat atau maksud jahat, termasuk diantaranya adalah peperangan dan seterusnya. Maka satu-satunya satu-satunya suri tauladan yang mampu diikuti adalah dia yang memberikan dirinya sebagai pembawa damai. Saya sudah membuktikan tadi. Mengutip dalam Matius 5 ayat 9, ketika Tuhan Yesus mengatakan dalam khotbah bahagianya di bukit, dia mengatakan, berbahagialah orang-orang yang menjadi pembawa damai karena dirinya akan disebut sebagai anak-anak Allah. Beda ketika tadi saya sudah membuktikan dalam Al-Quran, ternyata Muhammad memerintahkan untuk orang-orang Islam memerangi dan bersikap keras kepada orang-orang kafir dalam dalam At-Taubah ayat 73. Sudah saya buktikan, Nandar tidak mampu bantah. Dan terakhir, saya minta teman-teman untuk bersifat netral ketika diskusi dengan Nandar, teman-teman ya, tolong pahami, itikat saya bukan kepada Nandar. Saya harus bongkar ini ke teman-teman semua ya, ke Islam semua, sorry. Penting saya bukan Nandar. Penting saya itu ke Islam yang nonton Nandar. Saya percaya 1-2 orang itu ada yang jiwanya terpanggil ketika cuman bisa nonton Nandar. Mereka sekaligus bisa dengerin saya ngomong, mendengarkan, siapa tahu mereka dikuatkan. Saya kasih tahu ya, di antara mereka yang nonton Nandar, itu ada yang berpura-pura kokoh teguh imannya kepada Islam, tapi mereka takut dikucilkan. Paham ya? Jadi melalui Nandar ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, lihat aku telah mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, maka jadilah kamu tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Itu yang saya gunakan. Saya tidak peduli dengan Nandar. Saya tahu memang menurut saudara-saudara Nandar itu hanya mencari koin Nandar. Iya, yang saya fokuskan bukan Nandar. Yang saya fokuskan orang-orang yang nontonin Nandar. Melalui Nandar, orang-orang yang gengsi, yang takut ya, mereka itu dengerin saya. Kita percaya ketika kebenaran disampaikan, saya percaya 1 jiwa, 2 jiwa itu diselamatkan. Itu doa kita bersama. Ya, jadi saudara nggak usah khawatir, saudara nggak usah bingung kok Joseph udah tahu Nandar orang. Yang jadi fokus saya bukan Nandar. Percayalah, yang jadi fokus saya bukan Nandar. Mereka yang mendengarkan di roomnya Nandar. Karena saya tahu sulit bagi mereka untuk mendengarkan orang Kristen menyampaikan di room mereka sendiri. Maka dengan cara PK-PK inilah fair, kita ada waktu, kita menyampaikan kebenaran. Saya tetap teguh memberitakan kebenaran tentang Kristus. Nandar tidak mampu membantah sedikit pun hanya dengan logika retorika yang tidak mendasar. Oke teman-teman, kita dukung dulu Bang Erkan, kayaknya udah mulai. Ya udah mulai 5 menit, saya nggak tahu sesuai tepat waktu atau enggak. Teman-teman, terima kasih. Sebelum teman-teman pamit dulu, bentar. Ya 1 menit 2 menit terakhir. Terakhir banget beneran. Saya ucapkan dulu terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung tap-tap layar, memberikan berkat melalui gift. Terima kasih ya. Saya nggak tahu orangnya siapa-siapa aja. Tanpa saya sebutkan, saya bawa semua tanpa terkecuali teman-teman di semua di sini. Saya bawa dalam doa, kita saling menguatkan di dalam Kristus. Oke? Dan saya minta tolong teman-teman, mohon partisipasinya. Kalau ada teman-teman yang mau ikut saya live lagi, mau nonton dan menyimak, tolong bantu follow akun yang ini ya teman-teman ya, diramaikan karena akun saya yang utama kena report, kena ban. Jadi mohon bantuannya. Kita bantu tim Hore, kita semangati Bang RK karena sebentar lagi akan mulai. Saya nggak tahu udah mulai atau belum, tapi kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu dalam doa sebentar saja, tidak sampai 1 menit, 5 menit, nggak sampai. Kita tutup dulu dalam doa khusus untuk live saya, khusus untuk debat dengan Nandar. Ya, karena saya sudah memulai dengan doa, saya juga harus akhiri dengan doa untuk konteks debat dengan Nandar. Oke, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa, kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan ilahi, kami umat-umat-Mu, anak-anak-Mu bersyukur atas penyertaan. Kami bersyukur Engkau telah
mengangkat kami semua menjadi anak-anak-Mu berkat pernyataan putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menganggap kami sebagai anak-anak-Mu. Ya Bapa, kami bersyukur atas berkat-Mu yang berlimpah-limpah, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang menyanggupi kami sampai dengan detik ini kami menjadi pengikut Kristus. Kami bangga karena kami mempunyai suri tauladan yang sempurna, tidak cacat dan tidak bercela. Sekalipun banyak orang di luar sana yang menuduh, menghakimi, tapi kami percaya bukan hanya sekedar iman buta, kami percaya dengan orang-orang, dengan para rasul yang telah putra-Mu utus, dengan kesaksian mereka yang begitu berapi-api. Kami percaya suri tauladan kami bahwa Yesus Kristus putra-Mu tidak diragukan lagi kebenarannya, tidak diragukan lagi maha kuasanya putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus itu. Kami percaya bahwa tiada satupun kuasa yang dapat menyelamatkan selain daripada Dia, putra-Mu sendiri yang telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami dari genggaman maut. Kami percaya Bapa, oleh sebab itu ya Bapa, ketika kami meneladani dan mengikuti suri tauladan putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, makanya Bapa, dengan berani kami mengatakan, kami mohon ke dalam tangan pengasihan-Mu, ampunilah mereka yang mencaci, yang memaki, yang mencela putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang bahkan tidak bercacat, tidak bercela. Dialah satu-satunya manusia sempurna suri tauladan kami. Percaya seperti apa yang dikatakannya di kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya Bapa, terima kasih sekali lagi Engkau telah menyertai setiap dari kami. Engkau menyertai hamba-Mu ini untuk menyatakan kebenaran dan keselamatan yang putra-Mu sendiri telah nyatakan. Ya Bapa, sebentar setiap dari kami ingin melanjutkan aktivitas. Kami percaya bahwa orang-orang selain daripada kami yang berkumpul ini juga memberitakan keselamatan dan kebenaran yang putra-Mu telah nyatakan sebelumnya. Kami serahkan mereka semua itu di dalam tangan pengasihan-Mu, supaya oleh karena berkat karunia dan urapan dari Roh-Mu yang kudus, kami percaya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Sebentar ya Bapak, setiap dari kami juga ingin melanjutkan aktivitas, terutama kami